Mulai dari mana dulu? Coba tanya. Nggak apa, direkam aja nanti saya edit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ketua dan saudara-saudara anggota Dewan Konstituante yang terhormat, sesuai dengan laporan panitia pelapor. Jadi saya tuh aslinya cukup gelisah ya dengan persoalan-persoalan yang menimpa negeri kita hari ini lah ya. Jadi banyak hari ini viral, PPN naik 12% ya, belum lagi yang korupsi triliunan gitu loh. Ya. Ditambah apalagi konflik sosial yang nggak selesai-selesai. Ya. Jadi semua masalah ini, ya, ini semrawut nih. Kalau istilah diksi yang lebih sastrawi itu apa? Berkelindang gitu loh. Ya. Sehingga ketika kita mau menyelesaikan satu masalah, ya, bukannya selesai, malah nambah masalah baru gitu loh. Ya, itu karena Indonesia dibandingkan negara lain, Indonesia tentu saja menjadi lebih riskan gitu ya, karena angka kemiskinannya naik gitu ya. Jadi saya pikir tentu saja investor akan menggunakan standar Bank Dunia itu untuk pertimbangan investasi misalnya ya. Sehingga saya itu punya satu analogi sederhana lah agar kita memahami barang-barang dulu ya, kerangka berpikirnya. Karena ini hari ini kita lihat hilang gitu di tengah-tengah generasi kita kan. Anggap ya, kita itu tinggal di satu rumah, terus kita punya apa? Kita itu punya 10 lampu. Ya. Nah kalau seandainya ada satu lampu yang kedap-kedip, ya, itu artinya apa? Lampu itu rusak. Ya. Kalau hanya satu. Tapi kalau seandainya di satu rumah itu kita punya 10 lampu, ya, dan 5 atau bahkan 7 atau 8 lampu di antara itu kedap-kedip, ya, itu yang salah apa? Ya. Yang salah lampunya kan? Ya. Atau ada sesuatu yang lain? Ya. Nah itu kan bisa sangat sederhana kan, kita nyimpulkan ini kalau tidak instalasinya, ya, saklarnya, ya, atau tegangan listriknya yang bermasalah. Ya. Sehingga apa? Ketika ada begitu banyak lampu yang berkedap-kedip, ya, kita langsung bisa, wah ini masalahnya bukan lampu gitu. Ya. Kalau seandainya, ya, terus kita ganti lampunya, ya, itu 8 lampu kita ganti, ya, itu 10 kali, 100 kali, 1000 kali kita ganti, ya, itu nggak selesai masalahnya, lampu kita kedap-kedip terus gitu. Nah sehingga apa? Kita perlu lihat, ya, inti masalahnya atau sebab, ya, problem sebabnya itu apa. Nah ternyata hari ini, ya, saya melihatnya, ya, banyak problem-problem tadi, ya, bahkan banyak ahli yang hari ini berdiskusi di ELC itu, ya, bagi saya ya itu ngomongin kita mau ganti lampu apa gitu. Ini pakai Philips, ya, atau pakai apa, Osram, ya, tanpa melihat ternyata masalahnya bukan lampu gitu. Masalahnya tegangan listriknya, masalahnya itu di instalasi listriknya gitu. Nah, sehingga kalau kita mau lihat hari ini PPN 12% tadi, ya, yang kemudian ada yang menganalisis, ya, saya bisa bersepakat dengan banyak pendapat itu gitu loh. Ya, bisa jadi, ya, memang PPN tidak usah naik atau bahkan diturunkan gitu loh. Ya, atau dinaikkan sekalian yang tinggi gitu loh. Ya, PPN berapa? 25%. Itu kalang kabut itu nanti kita, ya, semuanya. Ya. Nah, tapi masalah itu tadi, mau PPN ini naik atau turun, ya, kerangka berpikir yang digunakan dalam mengatur ekonomi kita secara makro, ya, hari ini harus jujur kita katakan, ya, itu kapitalistik yang liberal gitu loh. Sehingga seandainya kerangka berpikir ini yang bercokol hari ini, ya, di negeri ini belum dicabut, ya, dan bahkan mungkin masih banyak yang belum bersepakat kan bahwa masalahnya itu ada di kerangka makroekonominya gitu loh, atau sistem ekonominya atau ideologi ekonominya, ya. Maka sampai kapanpun, ya, kita bicara terkait dengan problem-problem akibat tadi, ya, PPN naik, ya, pajak motor mau naik, ya, kemudian apa lagi, ya, ada banyak persoalan-persoalan mikroekonomi, ya. Bahkan ada yang bilang ya kita harus lebih inovatif, lebih produktif, ya kan. Pertanyaan terus, kalau kita lebih produktif dan lebih inovatif, apakah semua akan baik-baik saja secara otomatis? Ya belum tentu gitu, ya, belum tentu. Sehingga tadi, ya, ini bagi saya, ya, ini masalah yang sistematik, ya. Sehingga saya itu terpikir, ya, saya itu ingin sekali, ya, mengembalikan, ya, pembicaraan tetua-tetua kita, ya, di pertengahan abad 20 gitu loh. Ya. Mungkin ada yang pernah tahu, ya teman-teman, ya, sidang konstituante gitu loh, ya, yang saat itu terputus, ya,
Sehingga saya itu ingin sebenarnya mengajak pada teman-teman itu bagaimana hari ini generasi kita duduk bareng membicarakan landasan prinsip paradigma dasar yang harus kita gunakan untuk menjawab semua persoalan-persoalan tadi. Dasar negara dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Rumusan pendapat yang berbeda. 2. Rumusan pendapat yang sama. Mengenai rumusan pendapat yang berbeda-beda adalah A. Sosial ekonomi sebagai dasar negara. B. Islam sebagai dasar negara. C. Pancasila sebagai dasar negara, dan masing-masing tentunya alasan-alasannya sendiri-sendiri. Adapun rumusan pendapat yang sama disertai dengan pengharapan agar dasar negara seharusnya musyawarah hendaknya menjadi dasar dalam segala perundingan dan penyelesaian. Karena sampai kapanpun ketika kita berbicara pada teknis, pada taktis, tanpa membicarakan sumber masalahnya, maka ini bagi saya nonsens gitu. Kan ada satu teori terkait dengan pembusukan. Maka ketika kita melihat ada cultural decay, kebusukan dalam kebudayaan masyarakat, kita tuh perlu lihat kebudayaan ini rusak tidak langsung dari kebudayaannya gitu. Tapi biasanya apa? Disebabkan oleh political decay-nya. Ada kebijakan politik, aktivitas politik yang sudah busuk gitu loh. Sehingga kebijakan-kebijakan yang lahir itu mempengaruhi kebudayaan masyarakatnya. Tapi kalau kita berhenti pada political decay, itu pun nggak selesai gitu loh. Karena apa? Kebijakan politik ini, aktivitas politik ini itu didukung oleh intelektual decay-nya, pembusukan intelektualnya. Nah, hari ini intelektual kita itu menggunakan kerangka berpikir apa dalam menyelesaikan persoalan-persoalan. Yang hari ini mungkin kalau kita berangkat ke tesisnya Fukuyama inilah kemenangan liberalisme demokrasi kan secara universal. Nah, inilah mungkin perlu kita tantang kan. Apakah tepat kemudian kita itu menggunakan prinsip ini gitu loh dalam menjawab persoalan-persoalan kita. Saya jelas saya menawarkan Islam yang hari ini perlu menjadi satu basis kesadaran bersama untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada. Maka ini bisa dibilang tantangan terbuka, bukan menantang, ajakan terbuka untuk kita mendiskusikan lebih tenang, lebih arif terkait dengan dasar apa yang mau kita gunakan dalam memandang persoalan dan kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Ya tentu akan ada banyak nanti rincian-rincian yang kita buat. Ini pembuka. Selamat datang, salam kenal. Dari saya, Pierre Aguilera Venta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.